إلى حضرة العلم البخاري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dharain. Wa bi ilaikal hadatsana babu al-khawf wal mamar fil masjid. Wa bi ilaikal hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulaihun qala hadatsana Abu Nadhr an Ubaid bin Hunain an Busr bin Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khadaba Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Fabaka Abu Bakar. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba baina dunya wa baina ma indahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indallah, fabaka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakar. Mendengar sabda Nabi tadi, mendengar cerita Nabi, Sayyidina Abu Bakar nangis. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Faqultu fi nafsi ma yubki hadza as-shaykha iyakunil khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Kemudian Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri melihat Sayyidina Abu Bakar nangis. Ini dia ada tertanya-tanya di dalam dirinya. Katanya, aku mengatakan di dalam hati, apa yang menyebabkan Syekh ini, orang tua ini, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah SAW tadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, terus hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Kenapa orang tua ini kok, Sayyidina Abu Bakar ini kok menangis mendengar sabda tadi? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-abd. Karena sesungguhnya yang dimaksud di situ al-abd dan hamba di situ itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar menangis, masih belum nyambung lagi. Ngapa kok nangis pula? Kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Bakana Abu Bakrin a'lamana. Dan Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang paling pandai di antara kami, yang paling alim, paling tahu di antara kami. Qala ya Abu Bakar, la tabki, inna amanna nasi alayya bi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Walau kuntum matakhidan khalilan min ummati latakhadu Abu Bakrin, walakin
ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau jangan menangis. Sesungguhnya orang yang paling dipercaya seluruh manusia ini di dalam bersahabat kepadaku. Sesungguhnya orang yang paling dipercaya menurut aku di dalam persahabatannya, hartanya, yaitu Abu Bakar. Rasulullah enggak ragu sama sekali dengan Sayyidina Abu Bakar. Walau kuntu mutakhidan khalilan min ummati la takhadu Abu Bakrin. Kalau seandainya lah aku ini boleh menjadikan seorang kekasih khalil dari umatku, maka aku akan mengambil Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam, tetapi persaudaraan Islam. Jadi Khalil itu di atasnya persaudaraan. Saudara tapi sangat dekat. Sudah tidak ada lagi. Ya mungkin apakah derajatnya sama atau dengan kenabian. Yang jelas tidak ada lagi seperti tidak diperbolehkan. Rasul tidak boleh menjadikan Sayyidina Abu Bakar Khalil. Kalau memang boleh aku mengambil Sayyidina Abu Bakar. Tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam. Wa mawaddatuhu, dan kasih sayang Islam. La yabqayanna bil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Dan tidak ada di masjid pintu yang tidak ditutup habis, disumbat, kecuali pintunya Abi Bakar As-Siddiq. Sampai sekarang pintu Abu Bakar As-Siddiq ada, sampai sekarang semuanya dulu udah tutup. Itu pintu sahabat. Itu yang ada pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa bihi hadatsana Abdullah bin Muhammadin al-Ju'fi qala hadatsana Wahb bin Jaririn qala hadatsana Abi qala sami'tu Ya'la bin Hakim an Ikrimah an Ibn Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi allati mata fihi asibun. Asibun ra'sahu bi khirqatin. Ini cerita dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di waktu sakit, yang sakit itulah Rasulullah SAW wafat dengan keadaan mengikat kepalanya dengan kain. Rasul ini sedang sakit. Rasulullah keluar, ini sakit, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini sakit yang Rasulullah meninggal ini, yang sakit itulah pas waktu itu. Keluar kepala Rasul diikat, Rasul ikat pakai kain. Faqada 'alal mimbar. Kemudian Rasulullah duduk di atas mimbar, sedang sakit, duduk di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi, kemudian Rasulullah memuji Allah. Summa qala innahu laysa minan nasi adun amanna alayya bi nafsihi wa malihi min Abi Bakrin ibni Abi Quhafah. Walau kuntu mutakhidan minan nasi khalila la takhadtu Abu Bakr khalila. Walakin qullatul Islam afdalu suddu anni kulla khawfatin bi hadzal majid ghaira khawfati Abi Bakrin. Ini mirip dengan hadis yang tadi yang pertama. Tapi ini diceritakan Rasulullah ini keluar sedang sakit yang terakhir di akhir hayat beliau, naik ke atas mimbar
Kemudian beliau mengatakan seperti hadis yang tadi pertama, yaitu walau kuntu muttakhidhan minan nasi khalil la takhudhu Abu Bakrin. Tidak ada manusia siapapun yang lebih aku percayai dalam dirinya, hartanya daripada Abu Bakrin ibni Abi Quhafah. Kalaulah aku boleh mengambil dari orang-orang dari manusia ini kekasih Khalil, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Lakin khullatul Islam, tetapi ya persaudaraan Islam, ya saudara sahabat. Afdalu, persaudaraan itu lebih afdal. Suddu anni kulla khawfatin fi hadzal mayyit ghaira khawfati Abi Bakrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutup semua pintu-pintu masjid ini, di masjid ini selain pintu Abu Bakar, tempat lewat Abu Bakar As-Siddiq. Babul abwab wal ghalaq lil Ka'bah wal masajid. Qala Abu Abdullah wa qala li Abdullah bin Muhammadin haddatsana Sufyan an Ibnu Juraidin qala li Ibnu Abi Mulaikah ya Abdul Malik law ra'aita masajid Ibnu Abbas wa Abu Wabaha wa bilikul hadatsana Abu Nu'man. Ini bab menerangkan tentang pintu-pintu untuk Ka'bah dan masjid-masjid. Masjid sama Ka'bah dibikin pintu. Dulu pintu Ka'bah itu ada dua, sekarang ada satu. Dulu pintu Ka'bah itu ada dua, bagian depan satu, bagian belakang satu. Bukan satu macam gini, tapi ini yang belakang disumbat. Yang belakang, alhamdulillah, yang bagian belakang ditutup. Nah, dulu itu dua. Nah, kita tahu dia sudah satu. Wa bilikal hadatsana Abu Nu'man wa Qutaibah qala hadatsana Hammad an Ayyuba an Nabi'in an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah fada'a Utsman bin Talhah fa fatal baba fa dakhala Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Bilal wa Usama bin Zaid wa Utsman bin Talhah summa ughliqal bab fala bitha fi sa'atan summa kharaju qala Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah kemudian memanggil Utsman bin Talhah untuk membukakan pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah itu dikunci, selalu dikunci. Selalu dikunci pintu Ka'bah. Kemudian Rasulullah datang ke Mekah memanggil Utsman bin Talhah untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalamnya. Wa Bilal, wa Usama bin Zaid, wa Utsman bin Talhah. Dia sendiri. Kemudian pintunya ditutup. Rasulullah masuk dengan sahabat tadi. Barang-barang Sayyidina Bilal. Masya Allah, tengok. Sayyidina Bilal ini orang kulit hitam, Afrika, bukan Arab. Tapi diajak Rasulullah sama-sama masuk ke dalam Ka'bah. Jadi sahabat. Ya. Tengok. Orang seperti ini. Yang betul, yang paling penting sekali itu iman. Iman dan takwa. Walaupun dia kulit hitam Afrika sana bukan Arab, tapi tengok dia bisa bersama dengan Rasulullah di dunia dan di surga. Usama bin Zaid juga begitu. Terus Rasulullah dan sahabat tadi setelah itu ditutup berdiam di dalam Ka'bah sejenak. Kemudian mereka keluar. Qala Ibnu Umar fabadartu fas'altu Bilalan faqala shalla fihi faqultu bi ayyin. Kemudian Sayyidina Ibnu Abdullah bin Umar ini dari cepat-cepat dia kejar. Katanya Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah nih. Cepat-cepat Sayyidina Abdullah bin Umar ngejar. Tiba-tiba Rasulullah sudah keluar dengan para sahabat. Karena waktu itu yang dia tahu yang ikut Sayyidina Bilal. Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, "Fas'altu Bilalan faqala shalla fihi." Sayyidina Ibnu Umar, saya bertanya kepada Bilal, maksudnya ngapain Rasulullah dengan kalian di dalam? Salafi. Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Jadi di dalam Ka'bah itu boleh sholat.
Kalau kita sholat menghadap Ka'bah, di Ka'bah tuh di dalam tuh boleh menghadap kemana? Kita sholat menghadap Ka'bah. Sekarang kalau kita di dalam Ka'bah menghadap kemana? Menghadap ke Masjid Agung gitu. Menghadap ke Indonesia. Menghadap kemana ya? Jadi kalau orang berada di dalam Ka'bah, ya menghadap kemana-mana, terserah. Menghadap kemana? Mana terserah. Karena posisinya di dalam, tak mungkin terlentang. Kalau di dalam Ka'bah, terserah menghadap kemana. Faqul bi ayyin. Kemudian aku bertanya lagi, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, di mana? Posisi sholatnya itu Rasulullah di mana? Sayyidina Abdullah bin Umar ini sahabat yang paling suka meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Paling suka dia. Sambil hal-hal yang sifatnya biasa ditiru Rasulullah itu. Nah, begitu. Qala bainal ustuwanatain, kata Sayyidina Bilal, antara dua tiang. Nah, salatnya di situ. Kata Sayyidina Bilal. Qala Ibnu Umar fadzaba alayya an as'alahu kam shalla. Kemudian pergi dari Bilal. Padahal aku nak tanya lagi berapa rakaat Rasulullah salat, dah pergi pula dari Bilal. Tengok Sayyidina Umar. Jangankan salat Nabi di mana nak diikut di tempatnya. Sayyidina Abdullah bin Umar ni orang yang paling suka sunnah Rasulullah, niru Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar naik kuda di satu tempat, diputar-putar kudanya, mutar-mutar. Sahabat-sahabat yang lain bingung, ngapain Abdullah bin Umar ni, kurang kerjaan. Ngapa kau putar-putarkan kuda itu? Tak ada apa-apa pun kau putar-putarkan. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Aku putar-putarkan kuda ini karena aku melihat di sini Rasulullah SAW memutar-mutarkan kudanya seperti yang saya bikin. Tengok, itu hal yang kayaknya bukan hal yang ibadah, tapi namanya nyontoh Rasulullah, perlakuan Rasulullah tetap bagus. Sekarang ada orang macam-macam bilang, alah pakai imamah itu kan budaya Arab saja. Terus Nabi pakai tak pakai? Ya sudah. Sekarang contoh, kita ni niru Nabi kan bagus. Masa kita nak niru Messi pula? Nak ngikut Messi, main bola? Kita ikut Nabi lah. Jadi sekarang ni orang meniru pemain sepak bola lebih bangga daripada meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa kalian begitu? Orang yang paling berhak dicontoh itu dari segi stylenya, gayanya, cara makan, cara minum, cara berjalan, semuanya, cara tidur, itu Rasulullah sudah. Tidak ada lagi sunnah mengikuti beliau. Nah, begitu. Ini masalah naik kuda aja diputar-putar. Itu diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Makanya ketika Rasulullah di dalam Ka'bah sholat, beliau tanya betul nih, di mana posisinya? Mesti dia mau sholat di situ. Lu, ini nak tanya berapa rakaat, udah pergi pula yang mau ditanya. Itu. Babu dukhulil musyrikil masjid, bab tentang masuknya orang musyrik ke dalam masjid. Apa hukumnya orang musyrik masuk ke dalam masjid? Tengok. Apa hukumnya orang musyrik masuk ke dalam? Macam mana masjid kita ni tahu ada orang musyrik masuk ke dalam? Apa hukumnya? Haram ke, halal ke, makruh ke? Ini babnya ni. Wa bilakul hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Lais an Sa'id bin Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin faja'at bi rajulin min bani Hanifah yuqalu lahu Sumamah bin Utsal farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Rasulullah SAW pernah mengutus kuda ke arah Najd. Khail itu kuda. Ya maksudnya orang lah jemput pakai kuda itu. Jemput pakai kuda. Kemudian kuda tersebut datang membawa seorang dari Bani Hanifah yang namanya Sumamah ibnu Usail. Qarabatu bisariyatin min sawaril masjid. Kemudian dia diikat di tiang dari tiang-tiangnya masjid. Maksudnya apa? Ini Usamah bin Usail tentu ya, kalau lihat babnya ini berarti dia
bukan muslim. Langsung dambe diikat ya di tiang masjid. Berarti di dalam, berarti boleh. Nah, orang musyrik masuk ke dalam masjid boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan ini masjidnya Masjid Madinah. Kalau Mekah itu otomatis memang tidak diperbolehkan masuk ke tanah haram Mekah. Karena ini waktu ini di masjid. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.